Tetapi para penjaga yang hadir tahu bahwa kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cahaya putih yang tampaknya murni ini, bahkan jika mereka pulih ke puncaknya, tidak akan cukup untuk melawan. Saat cahaya bulan membungkus seluruh Yueru dalam lingkaran, napas Yueru berubah drastik. Awalnya Yueru yang agak elegan dan pendiam, memancarkan aura lembut karena cahaya merasuki tubuhnya. Dia memancarkan kekuatan yang dingin dan murni. Bibir Bei sedikit terbuka dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh sinar terang seperti cahaya bulan, seperti malaikat yang turun dari bumi, tidak memakan kembang api di bumi. Dia mengatakan sesuatu yang datar dan kemudian dia melihat Yueru berubah menjadi bulan, dan langsung melewati penjaga abu-abu brengsek. Penjaga abu-abu juga memuntahkan darah pada saat ini, jelas terluka parah dan kemudian berubah menjadi 3 sinar cahaya dan disuntikkan ke Xiao Yan. Yueru dan Liu Yin mereka bertiga juga tahu bahwa ini adalah keterampilan bertarung tingkat abadi, tetapi mereka tidak punya waktu untuk memahaminya dengan cermat. Pada saat ini, orang-orang di aula juga tahu bahwa pertempuran di tempat ini juga diputuskan saat ini, kemudian Yueru sangat lemah sehingga dia akan jatuh ke tanah. Serahkan sisanya padaku, sebuah suara lembut muncul, diikuti oleh sosok yang mendukung Yueru yang akan jatuh. Jelas setelah menggunakan kekuatan yang bukan milik diri sendiri itu akan membawa konsekuensi yang tidak kecil. Yueru juga melihat bahwa pemuda di depannya membawa penggaris berat dan dikelilingi oleh api. Melihat Yueru yang lemah di depannya, Xiao Yan juga memindahkannya ke tempat peristirahatan untuk istirahat yang baik. Kemudian, di mata penonton yang terpana, selusin pil obat muncul di tangan Xiao Yan. Pil itu dikelilingi oleh lingkaran pil yang samar, dan orang-orang dengan mata yang tajam dapat mengetahui bahwa itu berasal dari tangan para alkemis tingkat tinggi. Selain itu ada lusinan dari mereka di tembakan pertama, dan orang-orang di aula tercengang oleh begitu banyak uang. Makanlah, kamu akan pulih lebih cepat setelah memakannya. Kamu tidak perlu menggunakan kekuatan semacam ini lagi di masa depan. Xiao Yan juga tidak berdaya. Yueru baru saja menggunakan kekuatan yang bukan miliknya untuk melindungi hukum. Dia juga melihatnya di matanya, dia bisa melakukan ini secara kebetulan. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional, tapi Xiao Yan juga bukan orang yang bertele-tele. Mengetahui bahwa meskipun satu wali telah diselesaikan, ada 5 wali lain yang juga merawat Yueru. Xiao Yan, kamu bajingan, jangan datang dan bantu aku. Wu Huan juga melihat bahwa Xiao Yan dan yang lainnya telah mengakhiri pertempuran mereka dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Tapi bagaimana Xiao Yan bisa memiliki pengetahuan yang sama dengan seni bela diri ini? Jika sudah terlambat untuk menghindari pertempuran semacam ini, bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk naik? Tidak selalu salah untuk keluar dan membela diri, kecuali Xiao Yan dan yang lainnya. Pertempuran di 5 tempat lainnya juga tidak menguntungkan. Adapun wali abu-abu yang dihadapi Xiao Yan dan yang lainnya, itu bukan karena wali itu terlalu lemah tetapi karena tanda misterius di dahi Yueru terlalu kuat. Cahaya bulan yang cerah langsung memenjarakan semua energi spiritual di sekitar wali abu-abu. Dan bahkan dendam di dalam wali abu-abu memiliki sedikit pemadatan adegan orang tersebut. Bagaimanapun sesuatu yang dapat dikaitkan dengan Dou Xian pasti luar biasa. Melihat bahwa Xiao Yan dan yang lainnya mengakhiri pertempuran, yang lain yang hadir juga tahu bahwa mereka berencana untuk melakukan pukulan terakhir. Kekuatan mengerikan terpancar dari Wang Zong, dan kemudian perlahan mengalir ke pedang hitam di tangannya. Pedang hitam itu sederhana dan sederhana, membuatnya terlihat seperti pedang raksasa kuno. Anehnya, bahkan jika Wang Zong dengan marah menuangkan dendam besar ke dalam pedang hitam itu tidak memiliki kekuatan apapun. Mungkinkah ada yang salah? Orang-orang kuat yang hadir tidak bisa tidak berpikir, tetapi kemudian mereka memikirkannya lagi. Orang gila pedang di kota Raja Pedang yang bermartabat seharusnya tidak seperti ini. Wang Zong masih memiliki keinginan kuat untuk bertarung di matanya. Dari pertempuran dengan wali ini barusan, persepsi Wang Zong tentang niat pedang telah meningkat pesat. Setelah Wang Zong selesai berbicara, ada tatapan sengit di matanya, dan kemudian dia mengangkat pedang hitam di tangannya.
pedang hitam itu terangkat, dan segera memancarkan suasana yang mengerikan. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sebelah pedang hitam, mengaum ke arah penjaga, pedang kerusakan untuk membunuh. Pada saat ini, mata Wang Zong menunjukkan banyak kegilaan, dan pedang hitam di tangannya juga meledak dengan kekuatan luar biasa. Ini adalah ranah kesatuan manusia dan pedang. Ada banyak orang cerdas yang dapat melihatnya secara sekilas. Meskipun Wang Zong baru saja memulai dengan kesatuan pedang, dia tidak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Kesatuan manusia dan pedang adalah perpaduan antara kekuatan manusia dan kekuatan pedang. Kekuatan keduanya sangat menakutkan. Hasil dari lingkaran pertempuran menghilang dan Wali juga terbatuk beberapa kali, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar. Ketika Wali melihat ini, dia juga kembali ke tangga batu. Jika dia kalah, tempat ketiga untuk bertarung. Seluruh tubuh Sun Ning memancarkan aura mengerikan dan kejam, bahkan jika dia penuh dengan bekas luka, itu tidak mempengaruhi serangan Sun Ning pada penjaga sama sekali. Satu pukulan dan sebuah tendangan, dengan pertempuran terus-menerus seperti itu, darah hanya akan membuat efek menjengkelkan Sun Ning semakin nyata. Tidak peduli seberapa kuat serangan penjaga itu, Sun Ning juga menggunakan tubuhnya untuk melawannya dan kekuatannya terus meningkat saat dia terluka lagi dan lagi. The Guardian juga dikalahkan dalam pertempuran seumur hidup Sun Ning. Penjaga ketiga kembali ke tangga batu. Iblis terus-menerus berurusan dengan Wali mengandalkan gerakannya sendiri yang kuat dan fleksibel, menghindari serangan Wali, dan kemudian memberikan Wali serangan balik yang kuat. Feng Yi tahu bahwa dia tidak bisa bertarung dalam pertempuran yang sebenarnya, jadi dia memperhatikan waktunya dengan cermat, dan serangan jiwa yang mengerikan langsung menyerang penjaga. Bahkan dengan kekuatan penjaga puncak Samsung Doudi, menghadapi Feng Yi, yang berdedikasi untuk mempraktikkan teknologi pemurnian obat dan kekuatan jiwa, itu masih tidak nyaman. Bagaimanapun, Feng Yi adalah jiwa kaisar, dan jiwa kaisar menambahkan serangan jiwa yang menakutkan, dan penjaga juga lamban untuk sesaat pada saat ini, dan monster itu mengambil kesempatan dan mengalahkannya dengan satu pukulan. Ilusi bela diri dan orang mati yang masih hidup, mayat hidup, dikelilingi oleh ki pertempuran hitam, menghadapi penjaga dengan atribut api dan orang mati, yang ki pertempuran hitamnya ditekan dalam atribut tidak punya pilihan selain melakukannya. Dan kemudian dia bisa membantu Wu Huan di medan perang. Samping, Wu Huan juga melihat hasil di tempat lain, dan terlepas dari hal lain, dia menggunakan energi dendamnya untuk mengalahkan penjaga dengan sekuat tenaga. Wali kelima gagal. Melihat wali keenam, dengan berlalunya waktu, dia benar-benar pulih ke kekuatan setengah langkah Dou di bintang 4. Tidak mengherankan bahwa ratusan orang berjuang untuk mengatasinya. Roh-roh juang yang ganas menyerang penjaga itu ke segala arah. Penjaga juga melambaikan tangannya dengan santai dalam menghadapi bahaya, dan semangat juang yang tampaknya tirani itu hancur. Pertempuran lain di lapangan juga sudah berakhir. Tetapi brigade 100 orang mereka masih bertarung. Semuanya wali ini sudah berada di akhir pertempuran. Selama kita bekerja sama dan menyerang dengan seluruh kekuatan kita, kita pasti akan bisa mengalahkannya. Baisan juga berdiri saat ini dan berkata penjaga terakhir saat ini. Setelah mengalahkan penjaga ini, dia bisa mendapatkan keterampilan bertarung tingkat abadi, dan bahkan disebut keberuntungan besar. Ketika semua orang mendengar kata-kata Baisan, mereka merasa itu masuk akal, dan segera membangkitkan semangat juang di seluruh tubuh, dan kemudian semangat juang yang berwarna-warni dalam tim 100 berkumpul bersama, berubah menjadi naga besar, mengaum dan mengaum ke arah penjaga. Kekuatan mengerikan itu langsung menembus pertahanan wali, dan kemudian menghantam tubuh wali dengan kejam. Lingkaran energi menakutkan meledak, dan hanya penjaga di depannya yang juga mundur beberapa langkah di bawah kekuatan mengerikan itu. Akibatnya 6 wali telah dikalahkan, dan mereka yang mengalahkan wali mendapat cahaya keterampilan bertarung tingkat peri pada wali. Dia langsung kembali ke tangga batu dan kemudian melihat pakaian putih di bawah tulang. Karena kamu bisa lulus penilaian itu saja, keberuntungan besar ini seharusnya menjadi milik generasi mudamu.
Mengenakan pakaian putih, dia menoleh perlahan dan melihat suasana tidak stabil dari orang-orang di aula. Kemarilah untukku, nak. Mengenakan pakaian putih dan menghadap Xiao Yan, dia meraih kekosongan dan kemudian Xiao Yan muncul di depan yang pertama. Apa yang menarik perhatian Xiao Yan adalah wajah yang halus, dengan tubuh yang ramping dan pakaian putih yang begitu menonjol. Jika bukan karena melihat dari dekat, Xiao Yan tidak akan percaya bahwa akan ada pria yang begitu lembut di dunia. Kemudian berpakaian putih, dia juga meraih kehampaan. Kenapa kamu menyelinap sejak kamu di sini? Ruang hancur memperlihatkan seorang gadis dengan topi bambu dan teratai hijau di kakinya. Saat jubah putih meraih kehampaan di depannya, seorang gadis muncul di kehampaan yang tersembunyi. Senior memiliki penglihatan yang sangat bagus. Kekosongan di depan pakaian putih itu tiba-tiba pecah memperlihatkan seorang gadis bertopi. Dalam benak Xiao Yan ada rasa kantuk sesaat ketika bel perak berbunyi. Harus diketahui bahwa Xiao Yan memiliki jiwa kaisar realem dan satu-satunya hal yang dapat menyebabkan Xiao Yan mengalami situasi seperti itu adalah penindasan mutlak terhadap alam semesta. Kekuatannya, tapi kemudian Xiao Yan kembali sadar, karena pria berbaju putih ini tidak menyerangnya, itu bukan hal yang buruk untuk dipikirkan. Mari kita selangkah demi selangkah. Xiao Yan punya rencana di hatinya. Dan segera ada kilatan kejutan di matanya, dia buru-buru mengangkat kepalanya, dan kemudian melihat cahaya biru merah di depannya hancur dari depan pakaian putih, dan kekosongan yang hancur akhirnya berubah menjadi kursi teratai biru merah. Di lotus hijau, ada lekukan anggun, dahi ditutupi dengan topi bambu, dan meskipun ada tule menutupi pipi, sepasang mata seperti kristal membuat seluruh dunia di aula ini sesaat redup. Wanita itu mengenakan rok Konfusianisme berwarna terang.